Kita dalam masalah besar. Tiram segar, ayo kita makan. Cuman mau naik ke perkemahan. Hewan yang tampak aneh. Aku benar-benar kedinginan sekarang. Yah, inilah kita. Kita akan berada di pulau ini selama 3 hari ke depan, teman-teman. Bertahan hidup tanpa makanan, tanpa air, dan tanpa tempat berlindung. Ini akan menjadi salah satu ujian bertahan hidup yang paling berat. Kita hanya punya sumber daya terbatas di dalam ranselku. Kita sedang berada di salah satu lokasi paling ekstrim di dunia saat ini. Prioritas utama untuk hari pertama adalah mencari tempat berlindung. Aku akan tunjukkan kepada kalian apa saja yang aku bawa di dalam ransel dan mencari tahu bagaimana caranya kita bisa bertahan hidup selama 3 hari ke depan. Sebenarnya aku sangat gugup kali ini. Baiklah, ayo mulai menjelajah ya, ayo. Aku ingin mencari titik pengamatan yang bagus supaya kita bisa tahu di mana kita bisa mendirikan tempat berlindung dan membongkar ransel kita. Setelah itu, kita bisa mulai mencari makanan, air, dan segala kebutuhan lainnya. Wah, air pasangnya mulai naik, bro. Ini saja pantai yang kita punya. Itu tidak akan cukup untuk kita mendirikan tempat berlindung. Kita harus berbalik dari Tanjung Berbatu ini, coba cari pantai yang lain. Itu yang sedang kucari. Apakah ada struktur alami di sini? Aku juga mencari permukaan pasir yang rata supaya kita bisa tidur di atasnya malam ini. Ini akan jadi tempat yang bagus untuk kita sebut rumah. Menurutku di sini akan jadi tempat yang bagus untuk kita, teman-teman. Aku mau tunjukin ke kalian apa yang kita punya untuk bertahan hidup di pulau ini selama 3 hari ke depan. Pertama-tama, teman-teman, kita punya drone di sini. Itu sebenarnya tidak akan membantu semua GoPro kita. Mereka tidak akan membantu kita. Kita punya alat ini, kita punya parang. Ini benar-benar akan membantu kita beberapa hari ke depan, semoga saja. Membuka kelapa, mungkin kalau kita bisa dapat hewan, membersihkannya, dan juga membantu kita membangun tempat berlindung. Kita juga punya masker di sini. Semoga ini akan memungkinkan kita melihat di bawah air. Kita juga punya tombak, lihat senjata ini di sini. Semoga nanti kita bisa langsung berenang dari pulau ini dan menangkap ikan dalam beberapa hari ke depan. Siapa tahu apa yang ada di luar sana. Ikan, lobster, belut. Kita juga punya baja dan batu api. Semoga kita bisa menyalakan api. Dan terakhir teman-teman, barang terakhir kita, minuman khas hutan Quick Revive. Kita hanya akan membawa ini. Saat kita benar-benar terpuruk di sini, kalian tahu, kita akan meminumnya dan kemudian kita akan terlahir kembali. Tidak ada lagi yang tersisa di dalam ransel. Kita hanya membawa perlengkapan paling minimum di pulau ini untuk bertahan hidup. Ini akan menjadi salah satu tantangan paling gila yang pernah saya lakukan dalam hidup saya. Kita harus mencari tahu tempat berlindung untuk hari pertama. Tidak mungkin saya hanya tidur di pantai terbuka di sini selama 3 hari ke depan. Apa yang sedang terjadi sekarang? Seperti yang kalian lihat, semua air ini mengalir masuk dan membawa semua barang ini ke pantai. Dan benar, sebenarnya ada beberapa barang berharga untuk kita yang bisa kita gunakan. Lihat bagaimana kita bisa menemukan barang-barang yang terdampar di sepanjang sini. Baiklah, lihat ini. Kita mungkin bisa menggunakan ini untuk mengikat sebuah struktur atau sesuatu seperti itu nanti. Ini akan sangat berguna. Kita punya kelapa. Ini benar-benar terlihat seperti saya saat bangun besok pagi. Benda ini sudah matang, tidak bisa digunakan. Tapi kalau kita bisa menemukan kelapa, itu akan sangat ideal. Lihat itu cangkang kepiting. Itu pertanda bagus. Mungkin nanti saya akan menemukan beberapa dari ini untuk makanan. Itu apa? Satu lagi kelapa busuk yang sudah pecah. Ini temuan yang sangat bagus. Kita punya banyak tali di sini. Aku akan memotong beberapa helai tali ini. Ini pasti berguna untuk kita membangun tempat berlindung nanti. Lihat banyak air ini, kadang-kadang kamu bisa menemukan beberapa wadah ini berisi air, tapi yang itu sepertinya sudah terkontaminasi. Aku rasa kita benar-benar bisa menggunakan ini. Ini seperti sepotong busa besar dan lembut. Aku punya ide untuk ini, tapi kamu harus terus nonton buat lihat nanti. Nanti saja. Kita juga punya satu potong busa lagi, kita simpan yang itu juga. Kamu bercanda, lihat itu, ini seperti kursi kecil, atau mungkin kita bisa memasak di atasnya, bahkan seperti meja filet kecil. Kita pasti bisa menggunakan itu untuk sesuatu. Kita akan memasukkan ini ke dalam ransel. Lihat ini. Kita dapat sisir rambut, bro. Kabar baiknya, aku nggak perlu mengesankan siapa-siapa di sini, jadi aku nggak akan simpan itu. Ada sepatu Air Jordans di sini.
Wow, semuanya sudah busuk. Satu masalah sekarang. Kita banyak berkeringat, kita kehilangan banyak cairan tubuh. Teman-teman, aku belum menemukan sumber air atau kelapa yang terdampar. Keadaannya nggak bagus. Ayo dong kelapa ya, sial, baiklah. Aku nggak menemukan kelapa bagus yang terdampar di pantai ini ya. Kalian bisa lihat di sini nggak terlalu banyak puing, lebih banyak di arah sana. Kita mungkin cuma punya sekitar 2 atau 3 jam sampai matahari mulai terbenam. Kita harus cari tahu soal tempat berlindung teman-teman. Ayo kita kembali ke camp, ayo. Wah, di luar panas banget. Ya ampun. Kita punya satu batang kayu utuh di sini, ini akan dibawa ke perkemahan. Kita bawa yang ini ke atas. Bisa dibilang kayu-kayu ini tidak ringan. Saya akan menggali lubang kecil di sini. Baiklah, kalian bisa lihat kita sudah punya fondasi pertama kita. Tapi kita harus pastikan ini benar-benar kokoh. Baiklah, kita sudah mengikatnya, kita akan menambahkan ini sedikit lebih kuat lagi. Saya hanya menyelipkan batu-batu ini di bawahnya. Saya akan menambatkannya, memastikan ini tidak jatuh. Kita sudah punya fondasi tipi. Sekarang yang kita butuhkan adalah balok penyangga yang kokoh. Ini nantinya akan diletakkan di sini. Sekarang kita bisa mulai membangunnya lebih lanjut. Kita sudah punya dasar tempat berlindung kita di sini. Oh, ini mulai terbentuk. Lihat itu, sangat kokoh. Ini tidak akan kemana-mana. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah mulai meletakkan semua potongan kayu di sepanjang pantai ini di atas balok penyangga. Ini akan perlahan-lahan membentuknya. Dan pasir sudah ada di mana-mana. Baiklah, kita mungkin sudah membangun tempat berlindung ini selama sekitar 2 jam. Ini tempat berlindung yang cukup besar. Bisa duduk dengan nyaman di dalamnya. Hanya perlu sedikit lagi mengisinya. Wah, lihat betapa bagusnya ini. Bagaimana pemandangan dari tempat berlindung kita? Tidak buruk. Saya tidak mau kalau hujan di sini lalu saya terjebak di tempat terbuka. Jadi, mumpung cuacanya bagus sekarang dan saya masih punya sedikit tenaga. Mari kita coba isi tempat ini sebanyak mungkin supaya tahan cuaca dan bisa mencegah segala jenis kelembapan. Ambil itu. Baiklah, saya baru saja menemukan jaring ikan ini dan ternyata bisa berguna. Saya akan menaruhnya di atas tempat pelindungan kita di sini. Saya akan letakkan di dasarnya saja. Ini adalah tempat di mana kepala kita mungkin akan berada saat kita tidur. Disitulah bagian yang paling perlu tahan air dan yang bisa kita lakukan adalah mengambil. Seperti semua ini, ternyata berfungsi dengan sangat baik. Kita akan meletakkan ini di dalam tempat kita menginap dan ini akan berfungsi hampir seperti kasur kecil untuk kita. Ini akan menjadi rumah untuk beberapa malam ke depan. Cukup baik, sepenuhnya teduh, cukup bagus. Aku tidak tahu seberapa dingin nanti selama beberapa malam ke depan. Jadi matras ini mungkin akan dijadikan selimut. Kalau nanti mulai hujan, kita bisa cepat-cepat coba menutupinya. Jalan-jalan sedikit lebih jauh. Tapi sekarang aku butuh bersantai dulu. Tidak ada gunanya aku membuang energi untuk tempat berlindung ini. Tapi aku juga tidak punya tenaga lagi. Aku benar-benar kehabisan tenaga. Kami sudah membangun tempat berlindung meskipun belum sempurna. Sekarang aku ingin mencari cairan teman-teman sebelum masuk ke siang hari. Kita hanya punya beberapa jam sebelum matahari mulai terbenam. Jadi ayo kita lihat apakah kita bisa menemukan cairan. Aku sangat dehidrasi setelah membangun tempat berlindung. Ayo cari kelapa. Ya, lihat itu, lihat ini teman-teman. Ini seperti botol air tua atau semacamnya. Aku tidak tahu sudah berapa lama benda ini ada di sini, tapi aku ingin mencobanya.
Kalian bisa lihat semua jamur tumbuh di tutupnya. Oh, semua teritip mulai tumbuh. Ayo, lanjutkan. Itu penuh dengan garam di dalamnya. Tidak, kita tidak bisa minum itu. Oh, itu hanya akan membuat kita sakit dan dehidrasi. Ayo, kita lanjutkan. Kelapa. Tidak ada apa-apa. Di sini benar-benar kosong. Semuanya begitu mati. Lihat itu kelapa tua. Waduh, saya kira kita dapat satu, teman-teman. Kita dalam masalah besar, tidak bisa menemukan cairan apapun di sini. Saya rasa saya tidak bisa berjalan lebih jauh lagi. Saya hanya akan terus membuang-buang energi kita. Saya pikir kita harus kembali ke kemah. Kita harus mencari cara lain untuk mendapatkan air. Saya tidak tahu bagaimana ini akan terjadi. Oh, kita benar-benar kelelahan sekarang. Anginnya mulai bertiup kencang. Saya tidak tahu seberapa dingin nanti malam, tapi setidaknya kalau saya tidak terkena angin, itu akan jadi kemewahan tersendiri di pulau ini. Saya ingin lihat apakah kita bisa menyalakan api sebelum siang ini dan mungkin mendapatkan makanan. Tapi air adalah prioritas utama sekarang. Saya akan mengambil ransel kita sekarang dan saya ingin mulai menjelajah sedikit lebih jauh. Saya tadi melihat sebuah tanaman yang saya rasa bisa kita manfaatkan. Ini yang kita cari di sini. Lihat, ini dia. Ini akan sangat sempurna. Ini di sini adalah salah satu bahan bakar api terbaik yang bisa kamu temukan. Mereka sangat ringan dan sangat mudah menyala dengan percikan api. Jadi, kita akan mengisi ransel kita dengan ini. Punya sebotol air lagi. Lihat teritip yang tumbuh di atasnya. Ayo kita coba. Itu garam. Semoga aku nggak sakit dalam beberapa hari ke depan. Baiklah, aku baru saja mengambil semua kayu bakar dari ransel kita, mengumpulkan banyak potongan kayu kecil. Kita akan menggunakan ini, tapi pertama-tama kita harus menyalakannya dengan baja dan batu api kita. Ayo ya. Ayo. Baiklah, kita berhasil. Kabar baiknya, semuanya sangat kering di sini, jadi mungkin hanya butuh 20-30 menit. Kabar buruknya, mulutku juga sangat kering. Api kita sedang kesulitan sekarang. Aku akan memberinya sedikit oksigen. Ayo dong. Baiklah. Oh tidak, itu membakar GoPro-nya. Oh, hampir saja membakar kalian. Oh, api itu langsung membesar. Kita tidak boleh membiarkannya padam. Kita hampir saja kehilangannya tadi. Kita harus memastikan ini tetap ada bahan bakarnya. Ini akan memberiku kehangatan malam ini. Ya. Ada sesuatu tentang api. Kita sudah punya tempat berlindung dan kehangatan yang akan membuat kita bertahan sepanjang malam ini. Kita masih perlu mencari air dan makanan. Aku menunggu pasang surut ini, airnya mengalir keluar. Mungkin kita bisa mendapat kesempatan di kolam pasang surut ini untuk mencari makanan. Sekarang kita meninggalkan perkemahan, kita akan mencari-cari di kolam pasang surut ini. Kita akan lihat apakah kita bisa menemukan makanan apapun. Aku mencari apa saja yang bisa kutemukan sekarang. Siput telanjang, cacing, apa saja, semuanya akan kuambil. Aku akan menuju ke batu-batu yang lebih besar di sini. Aku pikir ini akan jadi tempat yang lebih baik. Di sekitar batu ini. Itu adalah cangkang turpit. Ada siput kecil di dalamnya. Kita bisa mengumpulkan beberapa dari ini. Ya, lihat itu, kita dapat banyak sekali. Aku baru saja menemukan beberapa tiram, akan aku buka semuanya. Lihat tiram, ayo kita makan.
Andai saja ukurannya 5 kali lebih besar. Baiklah, ayo lanjut cari lagi. Baiklah, kita dapat siput telanjang lagi. Masukkan ke saku belakang. Kita punya tiram di sini. Buka saja. Tiram segar. Ayo makan. Kebanyakan cangkang, tapi lumayan juga. Kita sedang mode mencari makanan di sini. Aku ambil apa saja yang bisa aku temukan. Kita dapat beberapa siput, beberapa tiram yang sangat renyah. Hanya punya sedikit waktu sampai matahari terbenam, sebaiknya kita mulai bersiap kembali besok. Kita dapat sesuatu yang bagus. Tidak mungkin aku hanya makan siput selama tantangan ini, itu tidak akan terjadi. Oh, lihat ini, keren banget bro. Kita akan bawa ini kembali ke kemah, kita akan menyajikan siput kita di cangkang indah ini. Rumah manis bro, lihat ini, begitu nyaman dan hangat. Kita punya segenggam siput di sini, kita akan memanggangnya di atas api. Mereka akan dimasak langsung di atas bara, dan itulah makanan kita untuk hari pertama, langsung di atas bara. Mereka akan tetap di situ saja. Besok kita benar-benar makan siput untuk makan malam. Kita harus dapat sesuatu yang enak. Tidak mungkin aku makan siput selama 3 hari ke depan, itu tidak akan terjadi bro. Hari ini benar-benar hari yang berat. Hari pertama, siput untuk makan malam, nggak ada air minum. Setidaknya sekarang kita sudah punya tempat berlindung yang lumayan. Aku bisa saja pakai pemulihan cepat itu, tapi kurasa aku harus menyimpannya. Aku nggak tahu apa yang bakal terjadi beberapa hari ke depan. Kalau kamu bisa mencium bau siput-siput ini, baunya benar-benar nggak enak. Lihat itu, benar-benar berbusa. Itu pasti nggak normal. Siputnya sudah matang, kita akan sajikan. Kita sudah naik ke sana. Oh, kita sudah dapat siput kita. Papan yang kita temukan tadi akan sangat berguna. Aku akan menyajikan siput kita di atasnya dengan cangkang kecil lucu yang kita temukan, membukanya satu persatu. Satu siput. Kena. 3 siput. Aku baru saja kehilangan 1 saat kebakaran. Aku mencoba meniup pasir dari siput itu dan malah meniupnya ke pasir. Pasir di mana-mana. Aku mulai menerima kenyataan bahwa aku memakannya bersama pasir. Kita punya beberapa siput untuk makan malam. Ayo kita makan. Rasanya seperti aku mengunyah karet, tapi selain itu rasanya tidak terlalu buruk. Mungkin karena aku benar-benar kelaparan. Dengar itu, ada begitu banyak pasir dan cangkang di dalamnya, benar-benar konyol sekarang. Aku sangat haus, aku kelaparan. Tapi setidaknya kita punya api dan tempat berlindung. Semoga aku tetap hangat sepanjang malam, bisa istirahat dengan baik, lalu besok kita mulai lagi untuk hari kedua. Sejujurnya, aku tidak tahu berapa lama lagi kita bisa bertahan tanpa cairan. Aku mulai merasa pusing dan sangat ringan kepala. Jadi besok, itu adalah tujuan utama kita. Kita harus mendapatkan cairan dan kita harus berburu untuk mendapatkan makanan yang lebih baik. Saat ini, tempat berlindung kita masih bertahan. Kita punya api unggun yang bagus yang akan menyala sepanjang malam. Tetap hangat. Semoga nyamuk menjauh dariku. Ini adalah makanan untuk malam ini. Aku akan bertemu kalian besok pagi-pagi sekali, hari kedua. Semoga aku bisa beristirahat. Sekarang pasti sudah sekitar jam 2 pagi. Aku tidak banyak tidur, tapi suhunya sudah turun drastis. Sekarang aku benar-benar kedinginan. Selamat pagi untuk kalian semua. Dan pasir masuk ke setiap celah tubuhku. Malam yang cukup panjang, teman-teman. Oh, aku gelisah dan terus membolak-balikan badan.
Sebenarnya tadi malam cukup dingin. Satu hal yang bagus, tidak ada nyamuk, jadi aku bisa tidur beberapa jam. Tapi pagi ini aku bangun dan sangat dehidrasi, tidak ada cairan di tubuhku. Sekarang aku merasa seperti kismis yang kering dan keriput. Jadi kita punya beberapa tujuan hari ini. Yang pertama, kita perlu menjelajahi pantai ini dan melihat apakah kita bisa menemukan semacam cairan. Hari ini kita juga akan berenang langsung dari tepi pantai untuk melihat apakah kita bisa mendapatkan makanan. Tapi pertama-tama aku harus mendapatkan semacam cairan ke dalam tubuhku. Tadi malam ada pasang naik besar yang sebenarnya akan membawa banyak puing tambahan dari laut. Jadi kalau kita pergi ke arah ini, yang sebenarnya belum pernah kita jelajahi sebelumnya, dan kita mulai menjelajah, mungkin kita bisa menemukan sumber air atau sesuatu yang terdampar di pantai. Entah itu kelapa, botol air, atau semacam cairan. Kita akan ambil apapun yang bisa kita temukan. Kamu bisa lihat tempat perlindungan kita masih bertahan dengan cukup baik. Lihat seberapa berpasir alas tidurku semalaman, itu karena aku terus bergerak ke sana kemari. Bisa dibilang tidur di atas pasir itu bukan hal yang paling nyaman. Kita ambil parang kita tinggalkan dia di camp, dia masih bertahan. Nah, lihat ini, kita punya botol minum baru semua, lihat itu. Oh, itu tidak bagus. Apa yang ada di dalamnya? Yang ini? Tidak. Good. Lihat itu, ada sedikit air. Lihat itu, lihat betapa keruhnya air itu. Ya, lihat itu, berbusa. Kalau aku minum itu hanya akan membuatku sakit, bro. Dan itu benar-benar bisa membahayakanku. Ini dia, lihat ini. Aku rasa kita dapat satu. Ya, aku rasa ada sesuatu di dalam sana. Semoga saja tidak busuk di dalamnya. Kita dapat kacangnya, aku akan membukanya, kita sudah membelahnya. Baru saja menemukan botol air ini, kamu bisa lihat betapa kotornya, penuh dengan garam, air, dan kotoran yang terbawa ombak. Apa yang akan aku lakukan? Cuma akan membersihkan tutupnya. Seperti ini saja. Kita akan buang itu. Sekarang. Masalahnya di sini, teman-teman, aku ingin minum semuanya, tapi aku harus menyisakan sebagian untuk nanti. Kalau tidak, aku bakal kelelahan. Jadi, kita keluarkan semua cairannya, seperti ini. Baiklah, kita harus mencobanya. Ya ampun. Mulutku sangat kering. Itu benar-benar luar biasa. Oh, rasanya manis. Dan itu benar-benar luar biasa. Kita dapat cairan. Itu di sana adalah sarapan. Aku sangat haus, aku ingin minum semuanya, tapi aku tidak bisa. Aku harus menyimpannya untuk nanti. Aku pikir kita akan punya kesempatan untuk berenang langsung dari pulau ini dan pergi melihat apakah kita bisa menangkap beberapa ikan dengan tangan itu. Tombak benar-benar memberiku banyak kepercayaan diri. Kita sudah dapat cairan kelapa kita. Ayo kembali ke kemah. Baiklah teman-teman, aku sudah menyesap kelapa itu, tapi sekarang sudah habis. Aku pikir sudah waktunya kita menggunakan senjata rahasia kita. Jus hutan penyegar cepat. Kalian tahu, saat aku minum ini, aku akan terlahir kembali. Dan semoga ini akan memberi kita energi untuk keluar sana, berburu, dan menangkap beberapa jenis hewan. Ayo kita minum, hore! Kita telah terlahir kembali. Baiklah, saatnya kita bangun teman-teman. Kita pasti bakal dapat buruan. Oh, barang itu benar-benar ajaib, bro. Semua orang tulis di kolom komentar. Itu yang kita katakan saat kita ambil barang keren ini. Sejujurnya, benda itu baru saja membangunkan saya. Saya siap berangkat. Ini adalah senjata yang kita dapatkan. Ini seperti tombak tangan seharga $20, kurang lebih begitu. Kamu pegang karet kecil di belakang ini lalu tarik ke depan. Dan begitulah cara kita akan mendapatkan hewan.
Benda ini sebenarnya cukup keras dan kamu bisa lihat ini sudah rusak, jadi kita akan ambil apapun yang kita bisa. Baiklah, saatnya keluar dan berburu. Ayo pergi. Ya ampun, ini akan jadi salah satu perburuan paling gila yang pernah kita lakukan seumur hidup. Dan lihat hewan ini di sini. Ini adalah ikan kotak raksasa. Lihat, dia punya jenggot kecil dan kumis warna merah muda. Lihat betapa anehnya ini. Mereka punya eksoskeleton yang sangat keras. Dengar ini. Ini seperti lapisan keras banget di sekitar tubuh mereka. Ini benar-benar aneh. Tapi kamu bisa lihat, itu berakhir di ekornya di sini. Dan ekornya ini sebenarnya sangat lembut. Saya belum pernah makan salah satu dari ini seumur hidup saya. Saya dengar rasanya luar biasa. Yang seharusnya kamu lakukan adalah memasaknya, lalu katanya kamu tinggal membelah cangkang luar ini, dan kemudian kamu bisa makan daging di dalamnya. Saya kira seperti daging ekor dan semacamnya.
Sepanjang di sini kami terombang-ambing ke sana kemari. Ada beberapa hewan yang benar-benar gila. Kami tadi melihat ikan tenggiri Spanyol besar lewat, beberapa ikan karang yang indah, tapi akhirnya kami dapat makhluk ini di sini. Warnanya benar-benar gila, seperti ungu. Waktu saya menembaknya, saya tidak sabar untuk mencobanya. Ini benar-benar hewan yang tampak aneh. Sekarang, itu mungkin yang terbesar yang pernah saya lihat dari spesies ini. Saya sangat-sangat senang sekarang. Kita punya daging, dan saya tidak hanya makan kelapa dan siput di pulau ini. Saya akan menaruhnya di sini, dia bisa duduk di sini saja. Teman-teman, saya bahkan tidak bisa menjelaskan betapa senangnya punya daging di sini. Saya tidak sabar menunggu masakan sore ini saat matahari terbenam di hari kedua. Kita berhasil, bro. Rasanya seperti meriam. Boom, boom, boom. Saya di dalam kotak ini jadi gila di sini. Ini menetes ke seluruh tubuh saya. Baunya sudah cukup buruk. Jungle Juice Quick Revive itu memberi kita suntikan energi yang kita butuhkan untuk keluar ke sana. Teman-teman, pasir di mana-mana. Wuhuhu. Ombaknya sudah naik tinggi. Kita beruntung bisa sampai tepat waktu. Ombak besar di luar sana sekarang. Mataharinya sudah agak turun. Kelihatannya benar-benar bagus. Aku ingin masak besar hari ini untuk hari kedua. Aku sedang berpikir bagaimana cara memasaknya karena jelas bagian luarnya keras seperti kerangka. Sepertinya akan lebih baik kalau kita pakai panas yang cukup tinggi supaya bisa menembus cangkangnya atau apapun itu. Kita akan masuk ke semak-semak, menyalakan api, dan mengumpulkan banyak kayu bakar. Ini akan jadi salah satu masak-masak saat matahari terbenam terbaik yang pernah ada. Ayo pergi. Semua ini akan segera menyala. Ini sangat kering. Semuanya berjalan cukup baik. Hari ini mulai ada angin. Teman-teman, ini benar-benar perjalanan yang gila beberapa hari terakhir. Aku sedang menjelajahi pantai ini untuk melihat apakah aku bisa menemukan sesuatu yang bisa kita gunakan untuk memasak. Sepertinya kita bisa menggunakan ini. Ya. Ini bagus. Kita akan taruh ini di air supaya tidak terbakar. Kita akan menutupnya. Kamu bisa lihat apa yang kita buat. Kita punya 4 potong dan rak ini di atasnya. Kita akan membesarkan api ini supaya lebih tinggi. Kita mungkin harus membasahi potongan-potongan ini di sini supaya tidak terbakar dan ikan kita akan matang dengan baik. Letakkan ini di atas. Baiklah, sudah ada sedikit panas, mari kita ambil ikannya. Lihat ini, baiklah, mari kita taruh dia. Kita letakkan dia di sini. Anginnya sebenarnya bertiup ke arah sini, mengarahkan banyak panas keluar sini. Jadi saya akan memindahkan rak kita dan saya akan meletakkan ikan saya di pinggir. Api perlu keluar ke suatu tempat, tahu kan? Wah, itu benar-benar panas di bawah sana. Itu pasti salah satu cara paling keren untuk memasak ikan ini. Semoga kita bisa mendapatkan panas yang cukup untuk memasaknya. Mari kita lihat. Oh iya, tidak. Rak kita baru saja ambruk. Sial. Saya akan berbohong kepada kalian kalau saya bilang saya tahu apa yang saya lakukan dengan ikan ini. Ini pertama kalinya saya dapat ikan seperti ini. Saya tidak tahu apakah kita harus memasaknya pelan-pelan dalam waktu lama atau dengan panas tinggi. Saya benar-benar tidak tahu. Kita akan dorong apinya ke samping, ambil bara yang bagus, lalu kita akan memanggangnya.
Kita lakukan di alam terbuka, gaya Australia, langsung di atas bara bro, itu harusnya bisa memasaknya secara perlahan. Kamu bisa lihat, mendapatkan sedikit warna selalu jadi tantangan di sini. Perjalanan yang luar biasa bro. Rak untuk ikan itu benar-benar perjuangan untuk bertahan hidup. Kadang-kadang segala sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, tapi kamu harus improvisasi dan beradaptasi. Ini pasti salah satu makanan dengan tampilan paling aneh yang pernah saya makan. Kamu dengar itu? Ini gila, ini benar-benar luar biasa. Ada semua ini, bahkan seperti saya bahkan tidak tahu itu apa. Ada bentuk heksagonal di atasnya. Lihat, aku baru saja mengambil satu. Kamu bisa lihat bentuknya juga seragam semua. Lihat, kamu punya satu di sana. Ini seperti teka-teki. Sebenarnya sangat-sangat panas di dalamnya karena hampir seperti mengukus dagingnya karena cangkangnya. Baiklah, lihat potongan-potongan daging yang terlepas itu sebenarnya terlihat sangat enak. Ayo kita makan daging segar di pulau ini. Itu pasti ikan paling diremehkan yang pernah saya makan. Siapa sangka ikan kotak seperti itu? Ini gila. Dan lihat, semuanya putih. Serius, sekarang juga. Menurutku, satu-satunya hal yang akan aku ubah adalah aku akan mencoba mengeluarkan semua isi perutnya. Karena menurutku rasanya saat dikukus di dalam situ ada sedikit rasa aneh. Beritahu aku di kolom komentar kalau ada cara untuk mengeluarkan semua isi perutnya. Sambil tetap menjaga bentuknya utuh, aku benar-benar akan menombak yang seperti ini lagi, 100% tanpa bohong. Di pulau ini, aku merasa seperti kalian semua selalu bersamaku kemanapun aku pergi. Aku benar-benar sangat sayang sama kalian, komunitas yang kita punya di sini. Di Offshore Tales tidak ada yang melakukannya seperti kami. Tidak ada yang makan ikan kotak seperti ini di pantai terpencil. Aku benar-benar sangat sayang sama kalian. Dan kalau kamu baru di channel ini, namaku Wad. Inilah yang kita hidupkan bro, petualangan, bertahan hidup, pulau, surga, dan daging segar yang indah. Langsung saja like dan subscribe sekarang juga dan kasih tahu aku di kolom komentar. Kalau kamu mau coba ini, siapa sangka? Kotak Messi yang lama. Jujur saja, hasilnya jauh lebih baik dari yang aku kira bakal jadi. Oh, perut kenyang. Kita dapat matahari terbenam juga. Inilah alasan kita melakukan ini, teman-teman. Tidak ada tempat lain yang lebih aku inginkan. Aku sayang kalian. Sedikit kelapa untuk pencuci mulut. Meja ini sangat berguna. Ya, tidak ada pasir di dalamnya. Kelapa segar untuk pencuci mulut. Lihat ke sana. Lumayan, wuhuhu. Aku masih sangat haus tapi... Aku akan menyimpannya. Aku bangun pagi ini dan aku benar-benar tidak punya energi sama sekali. Aku dehidrasi, lapar, dan sangat lelah. Gila banget bagaimana sesuatu bisa berubah begitu saja. Kami menemukan kelapa itu, kami langsung segar kembali, dan kami langsung pergi menyelam. Kamu belajar begitu banyak di sini, di pulau-pulau ini. Ini lebih dari sekedar bertahan hidup. Ini tentang koneksi dengan alam dan memahami diri sendiri. Bahwa terkadang kamu bisa berada di titik terendah dalam hidup. Teman-teman dan semuanya bisa berubah di tikungan berikutnya. Segalanya bisa berubah, jadi semuanya akan berlalu dan masa-masa indah akan datang. Aku benar-benar sangat sayang kalian semua. Jika kalian butuh seseorang untuk diajak bicara, ketahuilah bahwa kalian dicintai olehku dan Tuhan. Perutku kenyang. Malam ini aku merasa cukup baik, teman-teman. Kita sampai di malam terakhir. Oh, aku tidak menantikannya. Tadi malam benar-benar sangat dingin sepanjang malam dan ada banyak kelomang kecil merayap di seluruh tubuhku. Malam ini kami akan mencoba mengatasinya. Kami akan menyalakan api. Semoga itu bisa menakuti mereka semua. Kita dapat sedikit lebih banyak cahaya matahari terbenam. Hari kedua. Aku sedang memanggang kelapa kita di sini. Kelapa panggang untuk pencuci mulut. Wow, itu enak banget. Rasanya berasak banget. Enak banget.
Aku akan ketemu kalian besok pagi-pagi untuk hari ketiga dan hari terakhir. Aku nggak tahu malam ini bakal seperti apa, tapi aku siap. Bro, aku sudah penuh pasir, gosong matahari, dan asin karena laut. Tapi hari ini benar-benar luar biasa. Perut kenyang, aku merasa baik. Sampai ketemu besok pagi-pagi. Hari ketiga. Selamat pagi teman-teman. Dan kita dapat sinar matahari di hari ketiga, sobat. Oh, ini luar biasa. Oh, mataharinya terasa begitu enak. Oh, tadi malam sebenarnya jadi sangat-sangat dingin di tengah malam. Matahari itu terasa luar biasa. Oh, aku penuh pasir. Kamu sudah jadi tempat berlindung yang hebat, tapi sekarang waktunya untuk mengakhiri 3 hari di pulau ini, di tempat berlindung ini. Kalau kamu suka video ini, tolong tunjukkan dukunganmu, like dan subscribe, dan aku akan bertemu kalian di petualangan liar berikutnya. Video lainnya ada di sini. Ci Hu.